pagi, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua muridnya untuk memimpin berdoa. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa terus menuntut ilmu di dalam kelas yang kita banggakan ini. Ya Pak, amin. Baik anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Nah, dengan mempelajari pola bilangan ini, kita dapat menghargai dan menghayati segala keteraturan yang ada di sekitar kita, karena segala keteraturan ini itu adalah hasil karya cipta dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, baik anak-anak, sekarang perhatikan, ini Bapak memegang apa? Daun. Nah, apakah kalian tahu mengapa daun ini bisa berbentuk seperti ini? Tidak. Nah, kita misalkan ya, daun ini memiliki lebar, misalnya ini dari ujung yang di atas ini, misalnya memiliki lebarnya 1 cm. Nah, lalu kesininya 2 cm, kesininya 3 cm, dan ini yang paling lebar ini 5 cm. Jika kita gambarkan dalam whiteboard, nah, kita misalkan ini 1 cm, ini 2 cm, ini 3 cm, dan yang paling lebar adalah 5 cm. Jika diperhatikan dengan baik, pola bilangan dari gambar daun ini, nah dari daun ini, ternyata memiliki bilangan yang sangat unik, yaitu ada 1, 2, 3, dan 5. Nah, coba apa hubungannya ya bilangan antara bilangan 3 ini dengan bilangan sebelumnya? Nah, coba acungkan tangan yang ingin menjawab. Saya, Pak. Ya, silakan, bagus. Hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Ya, benar. Jadi, ada keteraturan antara bilangan ketiga ini, bilangan 3 ini, dengan dua bilangan sebelumnya. Ya, begitu. Nah, jadi dengan bilangan keempat dan seterusnya itu, dia juga memiliki keterkaitan dengan dua bilangan sebelumnya. Misalnya, ini kan 3 nih. Jadi 3 ini memiliki keterkaitan dengan dua bilangan sebelumnya, yaitu 1 dan 2. Jadi tinggal 1 dijumlahkan dengan 2, yaitu 3. Begitupun juga dengan 5. 5 ini, nah 5 ini memiliki keterkaitan dengan dua bilangan sebelumnya, yaitu 3 dan 2. Kita jumlahkan 3 jumlah 2, yaitu 5. Baik, sekarang berikan lagi contoh yang lain, benda-benda yang memiliki pola di sekitar kalian. Yo, siapa? Acungkan tangan. Saya, Pak. Pola jarak keramik lantai yang ada di kelas kita. Ya, benar. Pola jarak keramik yang ada di lantai kelas kita ini berbentuk pola persegi panjang. Coba sekarang perhatikan anak-anak gambar yang ada di layar ini. Gambar apakah ini? Bunga matahari? Ya, benar. Dalam bunga matahari ini mengandung pola apa coba? Pola lingkaran. Ya, benar. Pola lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang pola bilangan ini. Nanti setelah Bapak beres menjelaskan, kalian akan berdiskusi mengenai tugas-tugas pola bilangan ini secara berkelompok yang telah ditentukan minggu lalu. Baik, sekarang adalah pola bilangan. Nah, lalu apa pola bilangan ini? Pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu keteraturan bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, pada pola bilangan ini, jadi pola bilangan ini itu memiliki banyak jenis atau macamnya. Di sini kita akan mempelajari 5 pola saja, yaitu yang pertama pola bilangan ganjil,
pola bilangan ganjil, terus pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Nah, anak-anak, untuk yang pertama yaitu ada pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini terbentuk dari sekumpulan bilangan-bilangan ganjil. Misalnya, contoh 1, 3, 5, 7, sampai dengan N. Nah, jadi bilangan-bilangan ini akan membentuk sebuah pola bilangan ganjil dengan rumusnya yaitu UN sama dengan 2N min 1. UN ini adalah suku ke N, ya. Dengan 2N, N itu adalah banyaknya suku yang ada di dalam deret pola bilangan ini, gitu. Terus dikurangi 1. Misalkan kita ingin membuktikan nih, apakah benar 7 ini adalah suku keempat dalam pola bilangan ganjil ini. Ya, berarti UN, N-nya kita ganti, kan 7 ini adalah keempat dalam pola bilangan ganjil. U4 sama dengan 2 dikali, N-nya kan ini 4. Kurangi 1 sama dengan 2 kali 4, 8, kurangi 1 sama dengan 7. Nah, berarti benar bahwa suku keempat dalam pola bilangan ganjil ini adalah 7. Lalu yang kedua ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini terbentuk dari kumpulan bilangan-bilangan genap. Misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai N. Nah, untuk rumus di pola bilangan genap ini yaitu ada UN sama dengan 2 kali N. Nah, hampir sama dengan ganjil, hanya saja kalau misalnya untuk pola bilangan genap ini tidak menggunakan negatif 1. Nah, misalkan kita ingin membuktikan nih pola bilangan suku keempat dari pola bilangan genap ini. Misalnya, U4 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Benar kan? Jadi, suku keempat dalam pola bilangan ini adalah 8. Kita juga bisa menentukan pola bilangan genap ini, misalnya kita ingin menentukan suku ke-10 dari pola bilangan genap. Tinggal kita tuliskan saja di sini, U, N-nya kita ganti dengan 10, 2 dikali N-nya tadi kan 10. Dan 2 kali 10 yaitu 20. Nah, jika kita urutkan atau jika kita tuliskan, sebutkan dalam pola bilangan genap ini, nanti kita juga akan mengetahui bahwa deretan dari bilangan ini ketika di suku ke-10 itu ada bilangan 20. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada pola bilangan persegi. Kita hapus dulu yang ini. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini terbentuk dari sekumpulan bilangan yang membentuk sebuah persegi. Misalnya, untuk menentukan pola ini, misalnya kita gambarkan, ya. Misalnya kita gambarkan dengan sebuah titik. Terus titik keduanya, titik ketiga, titik keempat, maksud saya suku keempatnya. Nah, dapat kita ketahui berapa sih bilangan-bilangan yang ada pada pola bilangan persegi ini. Yang pertama, ini kan ada titiknya 1, berarti 1. Untuk suku kedua, yaitu ada 4. Untuk suku yang ketiga, ada 9 titik. Nah, untuk suku yang keempat, ada 16 titik. Nah, untuk rumus pola bilangan persegi ini, yaitu, ini kan disebut dengan N. Oh iya, lupa menjelaskan dari awal. Jadi, untuk bilangan-bilangan ini dinamakan dengan
ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini suku keempat. Ini dinamakan dengan suku. Nah, untuk menentukan rumus dari pola bilangan persegi ini kan 4, 9, 16 ini adalah sebuah bilangan kuadrat. Nah, untuk 4 yaitu kuadrat dari 2, 9 dari 3, 16 dari 4. Berarti untuk rumusnya itu, yaitu tinggal kita tuliskan saja n kuadrat. Begitu. Nah, untuk pola bilangan yang selanjutnya, aduh maaf, barusan ini 3, sekarang 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, sama halnya dengan pola bilangan persegi, kita akan menggambarkan dengan menggunakan titik terlebih dahulu. Di sini ada 1 titik, ada 2 titik, ada di sini, nah 3 titik, maksud saya di suku ketiga ini ada 6 titik. Di sini ada, sebenarnya sih untuk ini ya anak-anak, untuk pola bilangan persegi ini bebas, yang terpenting itu bilangannya itu akan membentuk sebuah persegi jika kita analogikan dengan sebuah titik ini. Nah, di sini ada, di suku pertama ada 1, di suku kedua ada 2, di suku ketiga ada 6, di suku keempat ada 12. Nah, ini kan n, ya anak-anak, n. Jadi untuk rumus pola bilangan persegi panjang ini ada UN sama dengan n plus 1. Nah, sekarang yaitu ada pola bilangan segitiga. Yang terakhir, pola bilangan segitiga. Nah, kita juga akan menggambarkan terlebih dahulu seperti pola bilangan sebelumnya, yaitu pola bilangan persegi dan persegi panjang. Kita gambarkan misalkan dengan titik lagi. Ini titik untuk suku pertama, ini titik untuk suku kedua, ini titik untuk suku ketiga, ini titik untuk suku keempat. Nah, suku pertama yaitu berjumlah 1, untuk suku kedua berjumlah 3, suku ketiga berjumlah 6, dan suku keempat yaitu berjumlah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk rumusnya sendiri, pola bilangan segitiga ini yaitu UN sama dengan setengah UN setengah n dikali n plus 1. Nah, kita akan membuktikan misalnya nih untuk pola yang ketiga nih, 3 berarti U3 sama dengan 1/2 setengah dikali 3 ditambah 1. 1/3 1/2 3 dikali 4 sama dengan setengah dikali 4, 2. 2, jangan di situ deh. Setengah kali 3 dikali 4. Kita kalikan dulu yang setengah dikali 4 agar lebih mudah. Berarti di sini ada 2. Kita tuliskan lagi 3. 3 dikali 2, 6. Sehingga terbukti bahwa untuk suku ketiga menggunakan rumus pola bilangan segitiga ini yaitu 6. Untuk materi pengantar pola bilangan ini sudah selesai, coba kalian membentuk sebuah kelompok yang sudah dibagikan minggu yang lalu. Coba duduk dulu bersama kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan oleh kalian secara berkelompok. Nah, ini. Baik, perhatikan LKS kalian. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, di sini ada beberapa bahan atau benda yang akan kalian teliti, nanti akan dimasukkan ke nilai-nilainya ke dalam
LKS, hubungkan benda yang kalian amati ke dalam LKS, lalu silakan jawab pertanyaannya. Bapak berikan waktu selama 15 menit. Apakah ada masalah dengan pekerjaannya? Ada, Pak. Apa? Jadi, kami ini kesulitan dalam pola bilangan persegi. Nah, jika harus menggunakan media yang lebih banyak, Pak, gimana caranya kalau misalnya medianya sedikit gitu, atau bahkan tidak menggunakan media? Baik, anak-anak, coba perhatikan dulu. Di sini ada teman kalian yang ingin bertanya, bagaimana cara menentukan pola bilangan persegi jika tidak dibantu dengan sebuah media. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk menentukan pola bilangan ini tidak hanya bisa dibantu dengan media, dengan cara kita menggambar juga itu bisa. Kita misalkan pola yang pertama yaitu perseginya 1. Untuk pola yang kedua ada 4. Untuk pola yang ketiga itu ada 9. Nah, baik, perhatikan. Pola kedua ini ada berapa kotak? Ya, ini ada 4. Untuk pola yang ketiga ini ada berapa kotak? Ya, 9. Pola bilangan ini akan terbentuk dari kuadrat-kuadrat dari suku-suku yang ada pada pola bilangan ini. Ini suku pertama dikuadratkan sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini pola yang kedua. Pola kedua dikuadratkan sama dengan 4. Untuk pola yang ketiga dikuadratkan 9. Untuk pola keempat dan seterusnya sama, itu juga dikuadratkan sehingga akan menghasilkan sebuah pola bilangan persegi. Sudah selesai mengerjakannya? Coba Bapak lihat dulu. Ya baik, ini nomor 4 dan nomor 5-nya belum selesai. Coba kalian selesaikan terlebih dahulu. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan untuk dikumpulkan. Hari ini kita telah mempelajari pola bilangan. Coba sebutkan kembali contoh benda atau kejadian yang memiliki pola. Contoh yang lain yaitu ada Candi Borobudur, sarang lebah. Kan sarang lebah itu memiliki pola segi 6. Apa manfaat yang dapat kalian rasakan dalam mempelajari pola ini? Dalam pola, kita dapat mempelajari keteraturan-keteraturan untuk melakukan hal selanjutnya. Baik anak-anak, pertemuan hari ini dicukupkan dulu sampai sampai nomor 5 itu yang pola bilangan segitiga. Mungkin di antara kalian ada yang masih belum paham mengenai materi hari ini. Coba tuliskan dalam buku tugas kalian apa saja yang belum dimengerti. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi mengenai materi yang belum kalian pahami. Agar kalian lebih memahami tentang materi pola bilangan ini, Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas ini dikerjakan secara berkelompok, ya, dikerjakan secara berkelompok dengan kelompok ini. Nah, ini adalah lembar tugasnya. Ini ada lembar tugasnya. Kalian isi dengan anggota kelompok kalian masing-masing di rumah. Dikumpulkan minggu depan sekaligus kita akan membahas dari tugas ini. Baik anak-anak, sekian pertemuan kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.